Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore pemirsa, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini, para pemirsa yang ingin berjumpa dengan Pak Jenderal Muhayat, kali ini kita hadirkan lagi untuk membahas permasalahan budidaya kelapa sawit terutama. Dan ini yang memang real menjadi kebutuhan dari pekebun sawit. Nah, jadi itu pekebun sawit ya baik petani maupun yang pengusaha kelapa sawit tentunya. Kali ini topik yang akan kami sampaikan kita ambil dari pertanyaan para netizen. Nah ini background saya ini saya sesuaikan Pak Jenderal Muhayat. Ini kan kebetulan tanaman ini tanaman kelapa, tentunya ini di dekat pantai. Ini dekat pantai, saya sesuaikan. Karena pertanyaannya begini, nah, Pak ini saya punya lahan pasang surut. Nah, pasang surut dan airnya itu ya namanya pasang surut, keluar masuk, wah gitu Mas. Keluar masuk dan rasanya asin. Nah, itu nggak tahu saya dirasakan itu. Jadi mohon sarannya apakah bisa saya tanami kelapa sawit? Nah, kan gitu intinya, Mas. Iya Dia Pak Ades. punyanya cuma itu gimana lagi dan sering nonton video ini kok kepengen nanam kelapa sawit, tapi kan tanahnya tanah apa ya pasang surut itu. Iya Pak Itu Agus. mohon ini rekomnya Pak Jenderal Muhayat, silahkan. Iya. Jadi perlu dipahami Pak, ini saya ingatkan kembali supaya biar sama-sama mengingatkan kembali. Jadi dasar kita menanam kelapa sawit itu Pak Agus bukan asal kita tanam setiap tanah itu bisa ditanam. Oh, Namun ada ketentuannya yang namanya Pak kriteria kesesuaian lahan. oh, Kriteria kesesuaian lahan itu yang sering kita dengar itu kan Pak ada S1, S2, dan S3. Nah, semua itu menjadi faktor pembatas apabila setiap kriteria itu ada faktor pembatas beratnya Pak Agus. oh gitu. Nah, misalkan yang Bapak ceritakan tadi Pak, yang pinggir pantai kalau curah hujannya lebih dari 1.500, berarti kemudian tanahnya juga baik, kan gitu kandungan haranya baik. Namun ada satu lagi Pak Agus, yang Ya, kriteria di areal itu adalah bagaimana ketemunya salinitas yang Bapak ya. rasakan tadi asin, kan gitu Pak Agus. Oh ya. Jadi di kriteria salinitas itu Pak ada faktor tanpa pembatas, ada pembatas ringan, pembatas sedang, pembatas berat. Nah, Oh, semua itu Pak diakuinya dengan Pak kayak salinitas itu seperti daya hantar listrik kan gitu Pak Agus. oh, Nah, iya. itu ada angkanya Pak Agus dan mudah di pasaran juga ada. Mungkin bisa membeli juga Pak. Nah, Ya, ya. nanti satuannya itu kan milimos Pak Agus. Hmm. Nah, kalau pembatasnya sedang itu berkisar antara 3 sampai 4. Hmm. Nah, ada satu lagi yang faktor pembatasnya itu Pak di atas 4 kan gitu Pak Agus. Dan Ya, inilah Pak Agus yang menjadi faktor pembatas ya, yang kemudian yang kedua itu kan salinitas Pak Agus. Nah, ya. biasanya itu akan diikuti dengan ini Pak Agus, dengan apa namanya kandungan pirit Pak Agus. Oh, Nah, yang Bapak sampaikan tadi. Nah, biasanya pirit ini Pak Agus bereaksi dengan oksigen. Sebenarnya oh, kalau di dalam tanah, kalau kerendam air, tidak ada masalah untuk ini Pak Agus. ya, Hanya ketika FeS2 Pak, pirit FeS2 ya. itu terpapar kena oksigen, airnya turun, terpapar oksigen maka akan menjadi FeOH3 Pak Agus. Nah, itu yang menjadikan besi yang bisa beracun bagi tanaman dan SO4 kan gitu kan Pak. Nah, Ya. apa yang diakibatkan dari oksidasinya dari oksigen ketemu pirit? Nah, itu menyebabkan pH-nya sangat rendah Pak Agus, di Oh, bawah 3. Yang kedua Pak, kerusakan sel tanaman. hmm. Nah, biasanya pelepah bagian bawahnya itu Pak pada kering-kering tinggi Pak, pada kering-kering semua. Karena apa? Konsentrasi H+ yang sangat tinggi. Kan gitu. Nah, kemudian kelarutan Al, Fe kan gitu Pak Gus. Itu sangat tinggi dan sangat toksik. Apabila akar bersentuhan dengan ini Pak Gus, pasti Ya, akan busuk. Kan gitu. Nah, tentunya
pertumbuhan akar terhambat sehingga laju pertumbuhan meningginya juga akan lambat. Makanya biasanya di areal pirit itu Pak Agus, dia pohonnya pendek-pendek walaupun umurnya sudah berumur. Misalkan 10 tahun gitu Bapak kita raih buahnya pun masih bisa Pak Agus. Nah, itu kelemahan di areal pirit Pak Agus. Nah, jadi bisa enggak ditanam. Jadi 2 indikator itu harus dicek dulu. Salinitasnya, yang kedua adalah ada enggak kedalaman piritnya. Kalau pirit itu kalau terpapar, kalau arealnya bau belerang itulah ciri khasnya seperti itu. Nah, gitu Pak Agus. Iya, Mas Imo itu daerah pasang surut itu kan air laut masuk jam berapa, terus jam 2 siang, apa keluar lagi gitu ya? Halo? Pak Agus, monggo. Ya itu, kalau daerah pasang surut itu loh Mas. Iya. Itu kan apa ya, tergenang airnya itu berapa lama biasanya? Nah, ini Pak Agus tergantung pasang surutnya juga Pak Agus. Biasanya kalau mendekati purnama, kalau pagi siang kan gitu biasanya pagi surut, nanti sore udah mulai pasang lagi kan gitu Pak Agus. Sebenarnya kalau itu tidak terlalu bermasalah Pak, asal nggak permanen kan gitu Pak Agus. Tapi yang penting dijaga pada kisaran tadi Pak Agus, 60 sampai 70 cm airnya tetap ada. Jadi begitu surut jangan sampai turun dari bawah 60 Pak Agus. Sehingga setiap ya kita harus kompak dengan petani yang lainnya bikinkan ini Pak, pintu otomatis. Jadi begitu surut kalau sudah 60 dia ngunci Pak Agus. Jadi air nggak bisa turun langsung ke laut lagi kan gitu. Itu yang harus dijaga-jagain supaya tidak jadi, intinya jangan drainase berlebihan Pak, atau pengurangan air yang berlebih kan gitu. Sehingga menyebabkan oksidasi itu yang pertama. Terus kalau lama enggaknya Pak Agus juga tergantung jarak dari laut juga Pak Agus. Kadang terlalu dekat, kadang-kadang kalau pasang maksimum di mendekati tanggal 15 bulan kan gitu Pak Agus. Tanggal bulan itu juga akan tinggi. Tapi kalau kita bisa, kalau tergenangnya hanya kurang dari 1 kali 24 jam tidak menjadi kendala. Tapi kalau sampai 20 hari berturut-turut tergenang itu yang menjadi masalah Pak Agus. Iya, tapi Mas saya pernah lihat ya tergenang itu dari siang jam 2 itu udah mulai tergenang. Lama gitu, saya bayangkan ininya loh Mas, mupuknya gimana ya gitu. Nah, ini kan Pak Agus kuncinya, kunci utama kita di budidaya di areal pirit adalah di bagaimana tata kelola airnya. Jadi kapan kita harus mendrainase atau mengeringkan dan kapan harus mencuci Pak Agus. Karena tentunya di pasang surut ini perlu pencucian Pak Agus, karena kan senyawanya senyawa toksik semua, tidak boleh tergenang terlalu lama kan gitu Pak Agus. Sehingga kita bersyukur ketika ada hujan. Jadi kalau ada hujan itu yang dari air laut kita tutup, kita biar panen air hujan aja, kita manfaatkan air hujan untuk flushing atau pencucian gitu Pak Agus. Sehingga senyawa toksiknya hilang. Nah, itu yang harus diperhatikan. Terus kedua, bagaimana cara pemupukannya? Nah, ini harus dipastikan dulu. Kapan pasang tertinggi, kapan pasang terendah kan gitu Pak Agus. Nah, usahakan pasang tertingginya jangan sampai menyentuh piringan pohon kan gitu Pak Agus. Sehingga tentunya pembuatan parit field drain 4 baris tanaman 1 parit, kemudian pembuatan parit outlet harus diperhatikan pasang tertinggi dan pasang terendahnya, sehingga harapannya pemupukannya dapat kita lakukan dengan baik. Nah, sebaiknya untuk menghindari kejadian yang Pak Agus ceritakan tadi, di areal-areal seperti ini sebaiknya dibenam pupuknya Pak Agus. Kan gitu, terutama pupuk anorganik kayak NPK, terus boron, kan seperti itu Pak Agus. Tapi kalau dolomit karena dia sifatnya batuan, ditabur pun kan dia tidak akan tercuci kan Pak Agus, dia akan nempel di permukaan tanahnya kan gitu. Iya, Pak Mas Imo, saya kan rekomendator kemana-mana ke perusahaan-perusahaan yang itu kan tentunya pernah mendatangi yang pasang surut. Jadi yang pasang surut itu juga ada yang optimal gitu, yang bagus produksinya. Pak, yang tata kelolanya bagus Pak untuk mencari produktivitas di atas 24 ton itu banyak Pak Agus kan gitu. Jadi justru secara ini kan Pak Agus, secara tanaman itu kan ya Bapak kan pernah cerita garam, cerita ini. Kalau dalam jumlah sedikit malah justru bisa juga menjadi sumber hara kan gitu Pak Agus. Nah, ini banyak Pak yang
beberapa blok Pak ya, kalau blocking ya bukan kebun, itu yang produktivitasnya di atas 30 ton pun juga ada secara blocking. Tapi ingat Pak Gus, itu tidak mudah kan gitu. Karena apa? Kita harus 2 parameter utama tadi. Berapa kedalaman piritnya, berapa salinitasnya kan seperti itu Pak Gus. Iya. Oke, terima kasih Mas Imo sudah dijawab dengan jelas. Intinya itu ya harus dicek dulu apanya 2 tadi ya, salinitas sama apa tadi satunya lagi Pak? Sama lapisan kedalaman piritnya Pak Gus. Ke dalam Nah, piritnya. dia usahakan kita menanamnya Pak ya kedalaman setidaknya kalau belum terlanjur ini Pak Gus. Jadi kalau belum terlanjur tentunya akan jauh lebih baik kalau di atas 90 cm Pak Gus yang akan kita pilih. Tapi kalau sudah terlanjur berarti kita bagaimana pengelolaannya. Tentunya jangan khawatir juga nanti aku pirit nggak usah dibenahi, enggak seperti itu. Bahasanya masih tetap dibenahin. Ketika konsultasi lebih lanjut nanti Pak kirimkan foto ke WA kita Pak Gus kan gitu. Iya. Nah. Oke pemirsa, nampaknya sudah terjawab semua oleh Pak Jenderal Muhayat. Terima kasih Mas Imo atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.